Selamat siang, nama saya Siti Husnin Khotimah, NPM 1842035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai activity based costing. Nah, untuk mendapatkan satu produk itu, kita memerlukan direct labor, direct material, dan biaya overhead. Direct labor dan direct material ini adalah biaya-biaya yang mudah kita telusuri, sedangkan biaya overhead itu lebih sulit ditelusuri. Maka dari itu kita bisa menggunakan metode alokasi. Awalnya, metode alokasi yang digunakan adalah metode traditional costing, di mana dalam metode traditional costing ini kita membagikan langsung biaya overhead dibagi dengan direct labor hours. Metode traditional costing ini dinilai kurang efektif karena hanya membagikan langsung dari satu sisi. Maka dari itu disempurnakan lagi menggunakan yang disebut activity based costing, di mana dalam activity based costing ini biaya overhead ditelusuri satu-satu pada masing-masing partnya. Bisa mesin cost, setup cost, inspection cost. Nah, lebih jelasnya lagi, mari kita menyelesaikan soal yang sudah saya siapkan di papan ini. Di sini produk kita adalah kalkulator, di mana ada dua produk, yaitu kalkulator matematika dan kalkulator keuangan. Sudah ditetapkan bahwa jumlah produksi untuk matematika 50.000 dan kalkulator keuangan 100.000. Direct material dan direct labor sudah ditentukan juga sesuai yang ada di papan tulis. Direct labor, mesin hours, number of production hours, dan inspection hours sudah juga ditetapkan. Begitu juga dengan biaya overhead 600.000. Biaya overhead 600.000 ini terdiri dari mesin cost 375.000, setup cost 120.000, inspection cost 105.000. Mari untuk pertama kita menyelesaikan menggunakan traditional costing terlebih dahulu. Traditional costing, kalkulator ada dua macam, matematika dan keuangan. Direct material 150.000 untuk matematika, direct labor untuk matematika 50.000. Untuk keuangan kita tinggal pindahkan saja. Untuk mencari biaya overhead, didapat untuk matematika total overhead 600.000 dibagi dengan total direct labor hours 2.500 ditambah 5.000 7.500 dikali dengan direct labor hours matematika. Direct labor hours matematika 2.500, hasilnya 200.000. Jadi overhead untuk matematika 200.000 biayanya. Untuk keuangan total overhead 600.000 dibagi dengan total direct labor hours 7.500 dikali dengan kalkulator keuangan direct labor 5.000, hasilnya 400.000. 400.000 adalah biaya overhead dari kalkulator keuangan. Lalu kita totalkan untuk mendapatkan total cost, direct material ditambah dengan direct labor ditambah dengan overhead. Untuk matematika 400.000, untuk keuangan 800.000. Nah, tadi disebutkan dan diketahui bahwa kalkulator matematika itu akan memproduksi 50.000. Maka total cost ini 400.000. Untuk mencari cost per unitnya adalah 400.000 dibagi dengan 50.000. Dapatlah $8 per satu unit kalkulator matematika. Begitu juga dengan keuangan. Totalnya 800.000. Akan dibuat kalkulator keuangan sebanyak 100.000. Jadi cost per unit dari kalkulator keuangan adalah 800.000 dibagi 100.000 sama dengan 8 rupiah. Nah, di sini total traditional costing ini karena hanya dibagikan dalam satu sisi, maka hasilnya itu sama untuk matematika dan keuangan. Jadi seberapapun kita menjual, maka keuntungannya juga sama. Lalu kita menggunakan activity based costing. Untuk activity based costing masih sama, direct material dan direct labor hours-nya. Direct material dan direct labor-nya masih sama. Yang membedakan di pengalokasian biaya overhead. Untuk mencari biaya overhead, tadi di awal sudah saya jelaskan untuk activity based costing-nya itu akan dialokasikan kepada masing-masing dari biaya overhead itu. Jika di soal, mesin hours akan dibagikan kepada mesin hours. Mesin hours berhubungan mesin cost berhubungan dengan mesin hours. Setup cost berhubungan dengan number of production hours.
inspection cost berhubungan dengan inspection hours. Nah, mari kita di sini menghitung dari biaya overhead matematika mesin hours dahulu. Mesin cost 375.000 dibagi dengan total mesin hours. Total mesin hours 25.000 ditambah 50.000, 75.000 dikali dengan mesin hours matematika 25.000. Hasilnya 125.000. Untuk biaya overhead keuangan mesin cost masih sama, 375.000 dibagi 75.000 dikali dengan 50.000. 50.000 ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari mesin hours bagian keuangan 50.000. Hasilnya 250.000. Untuk setup cost masih sama. Setup cost 120.000 dibagi dengan total number of production hours 100 dikali dengan kalkulator matematika number of production hours 50, hasilnya 60.000. Karena nilainya sama untuk matematika dan keuangan sama 50.000, maka alokasiannya juga sama 60.000. Yang terakhir, inspection cost. Inspection cost 105.000 dibagi dengan total inspection hours 1.500 dikali dengan matematika inspection hours 1000, hasilnya 70.000. Nah, untuk yang keuangan masih sama, 105.000 dibagi dengan 1.500 dikali dengan 500 keuangan inspection hours, hasilnya 35.000. Sudah kita dapat dan kita hitung masing-masingnya, maka kita tambahkan untuk overhead matematika mesin hours, setup cost, dan inspection cost. Didapat untuk matematika ya 125.000 ditambah dengan 50.000 ditambah dengan 70.000, hasilnya 225.000. Untuk keuangan 250.000 ditambah 60.000 ditambah dengan 35.000, hasilnya 345. Nah, inilah biaya dari biaya overhead. Biaya overhead matematika 255.000. Ini kita tambahkan semuanya, dan biaya overhead kalkulator keuangan 345.000. Total cost kita tambahkan semua, direct material, direct labor, biaya overhead. Total semua untuk matematika 455.000, untuk keuangan 745.000. Sama seperti traditional cost, untuk menghasilkan biaya per unitnya, kita lihat seberapa banyak kalkulator matematika dibuat. 50.000, berarti 455.000 dibagi dengan 50.000, 9,1 dolar. Untuk mendapatkan satu produk kalkulator matematika itu diperlukan biaya 9,1 dolar. Sedangkan untuk keuangan, karena total costnya 745.000 dan akan diproduksi 100.000 kalkulator keuangan, jadi biaya per costnya 745.000 dibagi dengan 100.000, didapatlah biaya per unit 7,45. Nah, kesimpulannya adalah untuk traditional cost kita mendapatkan biaya per unitnya sama, sedangkan activity based costing kita mendapatkannya berbeda. Untuk activity based costing kita lebih rinci sehingga lebih accurate biaya yang dihitung. Kelemahan dari activity based costing ini, untuk laporan keuangan akan lebih mahal karena kita akan banyak menghitung. Nah, demikian penjelasan saya mengenai activity based costing. Terima kasih sudah memperhatikan, dan goodbye, selamat malam.